Warga Pancuran Bambu, Sibolga, Sumatera Utara ini panik sesaat setelah ledakan meluluh lantahkan rumah mereka. Usai kejadian, warga berhamburan meninggalkan rumah mereka lantaran takut ledakan susulan. Dugaan sementara ledakan berasal dari gudang penyimpanan bom ikan. Tidak hanya menghancurkan bangunan, 3 warga terluka dan kini dalam perawatan. Lagi di dapur. Jam berapa tadi, Bang? 15 menit. Sebelum Iya. Terjadi. Oh, yang sama. Sebelumnya belum pernah kejadian seperti ini, Bang. Inilah, Bang. Agak shock lah Bang ya hari ini, Bang. Guna penyelidikan penyebab pasti ledakan, polisi mengerahkan tim laboratorium forensik. Kami sudah berkoordinasi dengan Bitlafor Polda Sulawesi Sumut untuk menurunkan timnya untuk mengecek penyebab pasti ledakan tersebut. Lokasi ledakan kini dipasangi garis polisi untuk memudahkan penyelidikan. Warga yang kehilangan tempat tinggalnya untuk sementara diungsikan ke wilayah yang lebih aman. Diteriaki sebagai maling, seorang kakek pengendara mobil dikeroyok hingga tewas. Polisi tetapkan 1 tersangka yang diduga sebagai provokator. Video warga ini merekam mobil yang dikendarai seorang kakek berusia 89 tahun dikejar sekelompok pemotor di kawasan Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Perekam video berteriak dan menarasikan bahwa pengendara mobil tersebut adalah maling. Di antara pemotor terdapat juga mobil patroli yang juga ikut mengejar mobil. Pada akhirnya mobil berhasil dihentikan massa lalu dihancurkan, sementara pengendara dikeroyok hingga tewas. Keluarga menyatakan korban Wijayanto Halim bukanlah maling seperti yang dituduhkan, karena saat kejadian sedang mengendarai mobil miliknya sendiri. Ya, hari ini bapak saya disemayamkan di rumah duka Grand Dufan. Besok bapak saya akan dikremasi jam 12 siang. Mohon keadilan yang sebenar-benarnya untuk bapak saya. Setelah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur, tim Jatanras Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi dan pengecekan kamera pengawas. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menetapkan 1 tersangka yang merupakan sosok pemicu provokasi dan pemukulan korban. Sampai dengan sore hari ini ya, Polres Metro Jakarta Timur ya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka dengan inisial R terkait dengan kasus ini. Tentunya kasus ini tidak akan berhenti dengan 1 tersangka, akan berkembang kepada tersangka lain. Jenazah korban kini sedang disemayamkan di rumah duka dan akan dikremasi. Pemirsa, telah bergabung bersama kami Freddy Yohanes Pati, kuasa hukum keluarga korban penganiayaan. Selamat malam Pak Freddy. Selamat malam. Pak Freddy, sejauh ini apa tuntutan dari keluarga, Pak? Keluarga meminta agar seluruh yang mengeroyok sehingga tewas harus ditangkap dan diadili dengan seadil-adilnya. Sejauh ini 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah keluarga akan berhenti di 1 tersangka itu atau semua yang terlibat pengeroyokan dan mengejar korban, Pak? Keluarga tidak mungkin merasa senang dengan penangkapan 1 orang. Karena pelakunya ini ada beberapa orang gitu kan. Ada pelaku, terutama pelaku yang begitu sangat kejamnya sampai sudah meninggal pun masih disuruh makan kerupuk segala macam, ada videonya seperti itu, dan itu sangat menyakiti hati keluarga begitu. Orang seperti itu harus diproses hukum. Baik, sejauh ini apa perkembangan terakhir dari kepolisian, Pak Freddy? Tadi pagi kami mendapat informasi bahwa perkara ini sudah naik ke tingkat penyidikan. Selanjutnya kami belum mendapat informasi lagi. Baik, Pak, sejauh ini mungkin dari pihak keluarga bisa menjelaskan
mengapa korban ini yang sudah berusia cukup lanjut 89 tahun ini mengendari mobil sendirian malam-malam, mungkin boleh dijelaskan Pak? Selama ini korban selalu diantar supir kemana-mana gitu, dan kebetulan hari itu supir minta cuti sehingga tidak bisa mengantar beliau. Karena itu beliau keluar rumah seorang diri. Nah, biasanya beliau keluar rumah itu tidak pernah berlama-lama, sebentar kembali lagi. Karena kebiasaan almarhum itu jam 8 malam almarhum sudah masuk kamar tidur. Tidak pernah almarhum keluyuran sampai tengah malam. Baru hari ini kejadiannya dan terjadi seperti itu. Baik, Pak, terima kasih Pak Freddy Yohanes Pati. Kami harapkan dari keluarga juga segera mendapatkan keadilan dan seluruh pelaku terungkap. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda usai jeda berikut bersama kami.